Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa melalui video ini. Jumpa dalam dunia maya, gitu ya, secara virtual. Dalam video ini, insya Allah akan kita bahas materi graf selanjutnya, yaitu graf planar dan graf bidang. Dari sebelumnya yang sudah kita bahas itu mulai dari sejarah graf, definisi graf, sampai terakhir itu graf isomorfik. Oke. Graf planar atau planar graph. Graf bidang atau plane graph. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Jadi sisi-sisinya tidak saling memotong atau sisi-sisinya tidak saling bersilangan. Disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Contoh, K4. K4 itu, nah ini, gitu ya. K4 itu apa? Graf lengkap, complete graph, gitu ya. K4. Karena ada 4 simpul, dan tiap simpulnya itu terhubung dengan 3 simpul yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Ini graf planar. Kenapa? Karena graf ini bisa kita gambar ulang dengan mengambil salah satu sisi diagonalnya, gitu ya. Sisi diagonalnya ini ada di dalam. Yang kita ambil yang ini dari kiri atas ke kanan bawah. Kita ubah posisinya, gambarnya, jadi melalui luar, gitu kan, jadi sini. Nah, seperti itu. Jadi K4 adalah graf planar karena grafnya dapat digambarkan dengan sisi-sisinya tidak saling berpotongan, gitu ya, tidak saling bersilangan. Tapi K5 adalah graf tidak planar. Nah, ini 5 simpul, tiap simpul terhubung dengan keempat simpul yang lainnya. Mengapa? Karena ketika kita gambarkan ulang, supaya tidak ada sisi yang bersilangan, itu tidak bisa. Pasti tetap ada dua sisi yang saling bersilangan. Gitu ya. Nah, di sini misal, ini kan, yang di dalam ini kan ada 5 nih. Gitu ya, karena ada 5 titik potong gitu kan ya. Titik perpotongan. Nah, kita ambil satu yang ini jadi ke atas, berarti sini. Terus yang ini berarti dari sini ke sini, dari luar sini kan. Nah, yang ini jadi hanya kita sisakan 2, yang dari atas ya ke bawah ini. Nah, yang dari yang sisi ini kita ubah keluar gitu kan. Kalau ke dalam memotong sisi yang ini. Kalau kita tarik gitu kan. Seperti itu. Kalau kita pindahkan keluar, kalau dalam kan berarti dia ke sini. Nah, gitu kan ya. Memotong berarti dia memotong di sini nih. Ternyata kalau kita pindahkan keluar, tetap dia akan memotong sisi yang ini. Ini gitu kan. Jadi apapun bentuk geometrinya gitu ya, kita gambarkan bentuk geometrinya dan bentuk yang lain, tetap akan ada dua sisi yang saling bersilangan atau akan ada satu titik perpotongan gitu ya. Jadi tidak bisa tetap. Oke, itu ya, itu graf planar. Nah, berikutnya graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Jadi sini ada 3 buah graf ABC. Nah, graf A ini graf planar. Mengapa? Karena bisa kita gambarkan ulang. Ini kan K4 ya tadi ya.
ini kan K4 gitu. Bisa kita gambarkan ulang dengan mengambil satu sisinya gitu ya. Jadi kita gambarkan di bagian luar gitu ya. Bagian luar segi 4 yang ini, nah, nyambung ke sini sehingga tidak ada sisi yang saling berpotongan. Oke. Gitu. Jadi bisa seperti itu gitu ya. Jadi graf yang A itu graf planar. Nah, tapi misal gambar grafnya sudah dari awal sudah seperti ini nih yang B sama yang C gitu ya. Bukan hasil karena kita ubah gitu ya. Sisinya supaya tidak bersilangan bukan. Tapi gambarnya memang sudah seperti itu. Maka graf B dan graf C itu sudah disebutnya graf bidang. Seperti itu ya. Kalau graf planar, secara gambar geometrinya mungkin masih ada sisi-sisi yang saling berpotongan gitu ya. Gitu. Tapi kalau graf planar tadi bisa kita gambar ulang bentuk geometrinya menjadi tidak ada sisi yang saling berpotongan. Gitu ya. Seperti K4 gitu kan ya. Yang A jadi yang B. Tapi yang B dan C sendiri itu sudah digambarkannya memang tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Nah, itulah yang disebut graf bidang. Jadi, gambar dari graf bidang itu tidak ada sisi yang berpotongan. Intinya seperti itu. Gitu. Apakah graf bidang itu graf planar? Ya, jelas gitu ya. Karena graf planar itu sisi-sisinya bisa kita gambar ulang graf yang dapat digambarkan dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Ya, kalau sudah seperti ini ya gitu. Gambarnya ya itu masuknya graf bidang, tapi kalau gambarnya masih seperti ini graf planar yang A gitu ya. Oke. Aplikasi graf planar. Yang pertama, persoalan utilitas atau utility problem gitu ya. Ini ada K33, berarti bipartit gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Gitu. Kemudian kita sederhanakan menjadi gambarnya tidak ada sisi yang saling berpotongan, ternyata masih ada dua sisi yang berpotongan nih. Sini ya. Di titik ini gitu ya, titik potong gitu. Ini gitu. Jadi ternyata K33 itu bukan graf planar. Aplikasi graf planar, rancangan IC, integrated circuit. Mengapa? Karena di dalam IC board gitu ya, IC tidak boleh ada kawat-kawat yang saling bersilangan. Kalau ada, ya nanti listriknya kan ada interferensi arus listrik ya, jadi bisa malfunction atau korsleting lah istilahnya. Rancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Atau kalau secara itunya, ya graf bidang gitu ya, karena latihan. Gambarkan graf yang sebelah kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan. Jadi graf bidang. Ini. Gitu ya. Solusinya graf yang sebelah kanan. Jadi posisinya bisa kita ubah ya. Posisi titiknya ada satu nih. Gitu. Atau bisa juga kalau tetap, berarti si ini dia gambarnya kalau tetap ya. Kalau tetap kan ada satu titiknya di sini. Berarti yang ini ke sini, salah. Berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini, nah gitu ya. Itu juga bisa sih, seperti itu ya. Kalau mau buat seperti itu, atau dipindahkan satu ke bawah juga boleh. Oke. Nah berikutnya, sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau istilah lainnya region, atau juga bisa disebut muka atau face. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah yang terluar gitu. Dia ada R1, wilayah yang segitiga ini, R2 yang ini, R3 yang ini, R4
yang ini R5 ini, dan yang di luar ini itu R6 gitu ya. Jadi hubungan antara jumlah simpul N, jumlah sisi E, dan jumlah wilayah F pada graf bidang memenuhi rumus Euler. Jumlah simpul dikurangi jumlah sisi ditambah jumlah wilayah, hasilnya harus sama dengan 2. Gitu. Contoh yang ini. Jumlah simpulnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti simpulnya 7 ya. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sisinya 11. Berarti wilayahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 dikurang 11 minus 4 ditambah 6 sama dengan 2. Berarti sesuai. Memenuhi rumus Euler gitu ya. Nah, latihan. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Itu ya. 24 simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Berarti, nah, sekarang berapa banyak wilayah yang terbentuk? Kita butuh N, gitu kan ya? N itu apa? Jumlah simpul, berarti N-nya 24 ya. Nah, yang kita butuhkan jumlah sisi, E. Gitu, E-nya berapa nih? Baru nanti bisa kita bisa dapat nilai F gitu kan. Nah, jumlah sisi gimana? Jumlah sisi kita punya tiap simpul berderajat 4. Jumlah sisi itu sama dengan jumlah simpul gitu kan. Jadi jumlah simpul dikali jumlah derajat tiap simpul ya kan. Karena ini sama kan. Derajat tiap simpulnya itu 4, berarti dikali jumlah derajatnya bagi 2 ya. Seperti itu kan. Karena 2 kali dari jumlah sisi sama dengan jumlah derajat semua simpul. Nah, berarti ini sama dengan 24 dikali 4 bagi 2. Jadi sama dengan berapa? 48 ya. Nah, jadi E-nya 48. Sekarang tinggal masukkan rumus tadi apa? N kurang E tambah F sama dengan 2. Berarti 24 kurang 48 ditambah F sama dengan 2. Berarti F-nya sama dengan 2. Ini minus berapa nih? Minus 24 kan? Pindah ke kanan jadi plus 24. Jadi F-nya berapa? 26 ya. Nah, itu kan ya, sama. Jadi 26 F-nya. F itu apa? Jumlah wilayahnya ya. Nah, menggunakan lema jabat tangan gitu ya. Jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah N buah simpul, selalu berlaku jumlah sisi akan selalu kurang dari atau sama dengan 3 kali jumlah simpul dikurangi 6. Nah, ini ada syaratnya. E-nya harus lebih dari 2 jumlah sisinya ya. Ini disebut dengan ketidaksamaan Euler. Kalau yang tadi ini rumus Euler. Ini samaan Euler. Ini ketidaksamaan. E kurang dari sama dengan 3N. Yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf. Graf sederhana ya. Ini lihat graf planar sederhana. Ini enggak. Ini cuma hubungan ya. Jadi grafnya tidak harus hasilnya mungkin graf sederhana planar atau bukan, seperti itu ya. Tapi nah, ini untuk keplanaran suatu graf sederhana bisa menggunakan kesamaan ini untuk meyakinkan.
Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Itu ya. Contoh, K4. K4 berarti ini kan ya, N-nya 4, jumlah simpul ya. E-nya 6, jumlah sisi 6. Berarti 6 kurang dari sama dengan 3 kali 4, 12 kurang 6, 6. Nah, berarti itu sama dengan gitu ya. Gitu, maka K4 graf planar, betul kan ya? Benar, K4 itu graf planar. Tapi untuk K5, nah ini pada graf K5, N-nya 5, ini. E-nya 10. Kalau kita masukkan, dia 3 kali 5, 15, dikurang 6, 9. E-nya 10. Nah, tandanya berubah, karena 10 kan? Jadi lebih dari sama dengan. Maka K5 tidak planar ya, bukan graf planar. Atau yang ini K33 nih. Berapa? N-nya 6. E-nya berapa? E-nya 9. Ini ya. Kita hitung E-nya 9. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 tambah 1. Ini ya, gitu kan. 9. Oke. Berarti kita masukin 3 kali 6. 18 kurang 6, 12. Sedangkan itunya E-nya 9. Gitu ya. Mana tidak berlaku? Oh, ketidaksamaan ini tidak berlaku untuk K33 karena padahal graf jadi asumsinya ada asumsi tambahan nih. Setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Paling sedikit ya, oleh 4 buah sisi. Paling sedikit. Kalau kita pindahin keluar. Jadi 2N min 4. Dari penurunan rumus, beroleh E kurang dari sama dengan 2N kurang 4. Gitu ya. Jadi 9 kurang dari sama dengan 8. Maka hasilnya salah. Gitu ya. Ini bukan graf planar. Paling sedikit, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. 4 buah sisi ya. Ini 3. Berarti untuk yang bipartit ya K33 tidak berlaku kesamaan yang ini ya, 3N kurang 6. Pakainya 2N min 2N kurang 4 ya. Asumsi barunya ini. Ya. Oke. Untuk graf planar dan graf bidang. Oke, cukup sampai sini gitu ya, slide 78. Oke, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.